Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo dari Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on tentang eh, REST API Mini Move Rentals. Tuh, deskripsi mengenai API yang dibangun. Nah, yang kedua penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Tiga, keamanan autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Yang keempat, demo program running semua endpoint. Oke, sini saya buka Sublime. Oke, nah sebelumnya di sini apa sih yang dimaksud dengan API? Nah, API adalah sebuah aplikasi sebuah aplikasi yang berbasis web. eh, Yang memungkinkan pengguna untuk melakukan eh, transaksi film, transaksi film, transaksi penyewaan film secara online. Nah, nah apa API ini dirancang menggunakan framework framework Fast Python. Nah, di sini API ini menggunakan REST representasi state transfer. Nah, sehingga setiap fitur disediakan melalui endpoint HTTP eh, seperti get put seperti get get put post delete itu bisa digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program saya. Yang pertama, import files import files import JSONify request. Nah, di sini import files, import SQL ini, import SQL Xamarin ini sampai import OS. Nah, dia ini penjelasannya itu eh, files ini, import files ini itu framework framework utama untuk membangun API. Nah, yang kedua itu ada import fast SQL Academy. Nah, SQL AI Academy itu untuk berinteraksi kepada aplikasi tersebut. Nah, yang workers ini itu fungsinya untuk security itu keamanan, mengenkripsi dan memverifikasi password. Selanjutnya, import files JWT itu digunakan untuk autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna, akses token, dia meng-treat tokennya. From date times ini fungsinya untuk mencatat waktu penyewaan. Import OS ini untuk mengatur path file dalam DB SQLite. Nah, selanjutnya ada kelas config. Nah, kelas config eh, itu mengkonfigurasi aplikasi. Nah, base dir ini direktori utama dari file ini. Nah, SQL Alchemy ini itu untuk lokasi database SQLite di database.db. Nah, SQL
SQL Academy Track Modif itu menonaktifkan notifikasi perubahan. Itu perubahan di dalam CMD atau ya di dalam CMD. JWT Secret Key. JWT Secret Key ini kunci rahasia atau token rahasia yang disimpan pada 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 environment ya. Nah, terus di kelas move ini lanjut ke endpoint kelas move. Nah, kelas move ini dia fungsinya sebelum di kelas move ada di app flash. Nah, app flash ini fungsinya membuat objek aplikasi flash. Nah, menghubungkan konfigurasi database ke aplikasi. Nah, itu terus lanjut JWT ini untuk memanajemen token. Lanjut kita ke kelas move. Kelas move itu fungsinya untuk menyimpan film atau movie. Nah, menyimpan data. Nah, datanya kayak ya data film. Terus kayak nambahin ID-nya jadi ID 1 filmnya. Title-nya apa? Filmnya misal Avengers. Genrenya action. Nah, available-nya apa? Dia misal filmnya available nggak? True apa false? Tuh. Nah, selanjutnya ke kelas user. Kelas user ini menyimpan data pengguna pada kolom ID. Ya, pada kolom ID dia menyimpan ID-nya sebagai primary key. Lanjut menyimpan password. Passwordnya dia di hash atau di encryption. Passwordnya di encryption. Selanjutnya menyimpan role-nya apa? Misal admin, member atau guest atau anggota. Nah, masuk ke kelas rentals. Nah, kelas rentals ini untuk menyimpan data peminjam. Nah, peminjamnya ini siapa? ID-nya berapa? ID film, ID rentalsnya berapa? Nah, ID usernya berapa? Misal user 1 yang minjem. Movies ID-nya film kedua, ID-nya kedua gitu. Nah, rental ad ini dia ngerentalsnya kapan? Ada penjelasannya. Misal 20 Juni 2025 gitu. Nah, sekarang lanjut kita ke Movies CRUD. CRUD. Nah, Movies CRUD atau CRUD ini dia get movies. Untuk fungsi get movies ini untuk melihat semua data film yang sudah ditambahkan. Nah, lanjut ke post movies. Nah, post movies ini untuk melakukan post film. Post film itu hanya dilakukan oleh admin. Hanya bisa dilakukan oleh admin itu menggunakan hanya admin. Nah, lanjut ke put movies ID. Nah, put movies ID. Nah, ini kita memperbaharui atau mengedit data pada film tersebut.
Nah, the get movies put ya. Selanjutnya get delete movies ID. Nah, ini kita mendelete eh, mendelete film berdasarkan ID. Nah, push movies status update. Nah, put movies status update ini untuk mengubah status available dari film tersebut. Misal available nih atau true. Nah, kita ubah menjadi false gitu. Ini hanya dilakukan oleh admin. Itu dia menandai film itu tersedia atau tidak. Nah, selanjutnya post user. Post user. Ini post sebuah user. Nah, usernya ini ada password, username, password sama roles-nya. Role-nya apa? Terus post register. Nah, post register nih ini dia di kode saya nih dia membuat username, password ini khusus buat member. Kalau yang post user ini dia bisa membuat admin, member atau tamu, atau guest. Nah, selanjutnya get user. Get user ID, get user ini untuk melihat semua user yang ada. Nah, get user ID ini untuk melihat user berdasarkan ID. Misal get user ID-nya 5. Nah, itu keluar dia. ID 5 ini siapa? Misal Aldi, ID 5 role-nya admin. Tuh. Lanjut ke put user. Nah, put user ini kita sama kayak movie tadi kita mengedit atau memperbaharui data user. Misal kita mau ganti username-nya sebelumnya Aldi, kita ganti menjadi Aldi 123. Kita put di situ, kita edit, kita perbaharui. Selanjutnya delete user ID. Nah, ini untuk mendelete atau menghapus user itu sendiri berdasarkan ID. Misal kayak tadi Aldi ID-nya 5. Nah, ini kita delete. Kita delete nih Aldi. Delete user ID-nya 5 gitu. Aldi sudah delete. Nah, sekarang login. Post login. Nah, login ini gunanya untuk dia menampilkan password. Untuk menampilkan token. Kita masukkan username sama password. Nah, username kita contoh aja Aldi. Passwordnya itu di encryption kan. Nah, password kita masukin lah password kita. Apa nanti kita muncul dia tokennya. Nah, post rentals. Nah, post rentals ini fungsinya itu sebagai penyewaan film berdasarkan Movies ID. Nah, ini dilakukan hanya untuk member only. Aduh, maaf, hanya untuk member only. Nah, jika berhasil dia status available diubah menjadi false. Nah, terus get rentals. Get get rentals ini fungsi itu get rentals ini dilakukan hanya untuk admin saja. Nah, untuk menampilkan seluruh transaksi penyewaan di semua user. Nah, selanjutnya get me rentals. Nah, get me rentals ini fungsinya untuk ini hanya untuk member only. Hanya untuk menampilkan riwayat penyewaan user saat ini. Nah, itu hanya apa? Member only. Oke, sudah. Di sini saya akan melakukan running program CMD. Jadi min project 2. Jadi lab session 13. Jadi
rentals movie app.py. Nah, udah jalan. Lalu kita buka Postman. Nah, di sini pertama-tama di sini ada banyak. Ada post login, post register, post movie, get movie, put movie, delete movie, post user, get user, put user, delete user, post rental, get rentals. Nah, pertama-tama kita akan melakukan register pada user. Nah, user ini kita contoh, kita register namanya Asep. Nah, Asep sudah terregister, ID role-nya member, ID 5. Nah, selanjutnya kita sudah kita melakukan kita melakukan post movie. Kita melakukan post movie. Post movie. Nah, ini kita masukkan filmnya. Filmnya apa? Contoh filmnya, film apa yang bagus ya? Sewu Dino Horror. Sewu Dino. Genrenya horror. Dosen. Ini harus memiliki token. Token ini di Movies ID ini harus memiliki token. Coba kita login. Ini register, login. Nah, coba kita login di Asep. Asep kan sebagai member. Asep. Dia akan muncul token. Nah, ini Asep kan sebagai member. Coba kita menggunakan token member. Put kita post movie. Auto banner token. Ini kita menggunakan tokennya member. Tokennya Asep. Nah, di sini tidak bisa. Jadi, post movies ID ini hanya dilakukan oleh admin. Hanya dilakukan oleh admin. Nah, coba kita membuat admin di dalam post user ini. Kita buat adminnya Aldi aja. Nah, passwordnya kita buat Aldi 1, Aldi 16. Role-nya admin. Bentar. Admin. Nah, kita send. Error. Kenapa error? Karena dia ininya nggak ada. Nah, ID 6 admin, role-nya admin, username-nya Aldi. Coba kita login. Login Aldi.
Aldi 11. Ini kan Aldi sebagai admin. Nah, muncul tokennya Aldi. Coba kita salin tokennya, kita tempel di pos. Pos movies, Ctrl A, V. Ini kita menggunakan tokennya admin. Loh, kenapa tidak bisa? Horror title. Post movies, banner, access, error, access. Coba kita login lagi. Aldi 16 tadi admin. Limited access. Nah, sini kenapa dia tidak bisa? Kita coba kita cek dulu. Pos ini hanya admin. Benar, hanya admin. Nah, coba kita lihat di get user. Kita langkah dulu get user, kita cek di sini. Nah, coba kita pakai adminnya Aldi Baik coba. Post login Aldi Baik. Kita coba dulu. Muncul tokennya yang di admin Aldi Baik. Coba kita cek. Ctrl C. Post movies bodinya sudah benar. Banner token coba kita Ctrl A. Nah, jadi dia harus menggunakan admin yang pertama. Nah, sini sudah available genrenya horror. Title-nya Sewu Dino. ID-nya ID 5. Nah, sudah kita di post movie sudah, kita coba kita cek di get movie. Get movies. Kita cek. Nah, ini data saya sebelumnya. Nah, ini baru nih yang baru kita tambahin Sewu Dino, ID 5, genrenya horor. Nah, sudah lanjut kita ke put. Nah, kita mengedit put ID. Put movies ID 5 tadi. ID 5 kita ininya Sewu Dino, kita tambahin satu lagi sama apa ya? Apa film horor ini? Taka Gunung Gede. Nah, genrenya horor. Send. Nah, kita harus memiliki token put movies ID. Put movies ID. Kita harus memiliki token. Kita pakai token. Coba login di. Coba kita menggunakan tokennya Asep. Asep sebagai member. Asep sebagai member. Coba put Asep sebagai member.
Nah, bisa nih sebagai member. Nah, dia sudah diedit, sudah diperbarui. Jadi title-nya Sewudino dan Petaka Gunung Gede. Coba kita get di movies, kita cek. Nah, ini berubah dia. Sewudino dan Petaka Gunung Gede. Sudah kita put, kita delete movies ID. Delete, coba kita delete yang masa baru kita buat, kita delete. Yang lain ya, coba kita delete Avengers yang ID 3. Nah, ini harus memiliki token. Coba kita menggunakan tokennya Asep tadi, Asep. Asep sebagai member. C, oke, tokennya Asep ini, Asep sebagai member. Kita coba. Nah, nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan eh, admin. Ini pakai admin yang pertama. Tadi yang kita buat yang Aldi 16 itu kan admin kedua. Ini kita delete pakai admin yang pertama, token yang Nah, movies sudah di delete, movies delete. Nah, coba kita cek di yang ID 3 tadi ya, ID 3 kita delete. Nah, ID 3 sudah tidak ada, jadi Avengers yang ID 2 saja. Tidak tersisa Avengers agak lain sama Sewudina dan Petaka Gunung Gede. Lanjut kita put status. Nah, statusnya ini kita cek available apa enggak dia. Put status. Nah, put movies berapa? Dar. Kita cek tadi movies 5, ID-nya 5, ID 5 kita cek statusnya. Oh ya, tidak memiliki token. Tokennya kita coba pakai Asep sebagai admin member. Login sebagai Asep sebagai member kita coba. Ctrl C, Ctrl put status movies ID. Nah, nggak bisa karena di movies ID ini, put movies ID ini hanya admin dia, hanya admin. Coba kita login di Aldi admin kedua tadi. Aduh, Aldi. Ini admin kedua, Aldi yang baru kita buat tadi. Coba kita cek bisa nggak. Nah, dia nggak bisa pakai admin kedua, pakai admin harus admin pertama. Ini sudah admin saya buat. Baik. Aduh, aduh, Ctrl C. Aduh, Ctrl A, Ctrl V. Aduh, Ctrl A. Aduh, kita ulang aja. Kayaknya salah. Ctrl C.
Nah, muncul di sini. Nah, petaka Gunung Gede ini ID 5 ini true, available-nya true. Statusnya true. Apa? Masih bisa disewa. Selanjutnya kita post user. Post user tadi sudah kan kita post Asep sama Aldi baik Aldi 16 tadi. Ini kita buat lagi coba eh, Pais 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 sebagai tamu. Tamu. Nah, ID 7 tamu Pais. Udah, kita lanjut ke post register. Register tadi sudah post register Asep tadi kan, kita sudah membuat Asep sebagai member. Selanjutnya kita get user, kita melihat berapa banyak user. Get user, kita cek. Tadi kita menambahkan Pais sebagai tamu, ID 7 tamu Pais. Selanjutnya Waalaikumsalam. Selanjutnya kita melihat get user ID. Get user ID slash ID-nya 7 Pais tadi. 7 Pais. Nah, ID 7 di user itu ada Pais. Kita hapus saja. Udah. Selanjutnya ada put movies ID. Kita mengedit ini usernya. Put user ID. Pais tadi 7 Asep. Pais aja Asep. Coba kita tadi kita mau edit siapa ya? Edit Asep aja ya. Asep. Asep ini ID-nya 5. ID 5. Asep baik. Asep baik. Asep member. Nah, coba kita. Nah, Asep baik bisa. Asep sudah di edit. Coba kita get, kita cek Asep. Nah, Asep berubah menjadi Asep baik. Selanjutnya delete user ID, delete user ID. Kita mau delete siapa nih? Delete user 6. Delete user 6. Nah, user 6 sudah bisa di delete. User 6 delete. Coba kita cek user 6. User 6, ID 6 sudah tidak ada. Selanjutnya login tadi sudah berkali-kali kita coba kita login lagi sebagai Asep baik. Tadi kan Asep sudah kita ganti Asep baik. Nah, muncul login berhasil, oke, 200 oke, dia muncul tokennya. Kita login sebagai Pais, coba Pais tadi. Pais. Pais. Pais sebagai tamu, muncul juga bisa dia, oke. Selanjutnya rental, post rentals. Nah, post rentals. Nah, ini kita movies ID-nya kita buat merental ini
film. Kita rentals yang ID 5. Post rentals ID 5. Kita cek. Token harus memiliki token. Coba kita pakai tokennya sebagai, bentar, cek aja lah. Member, harus member. Pak Is tadi kan sebagai tamu, kita coba ya. Pak Is sebagai tamu bisa nggak dia melakukan rentals? Ctrl C. Kita cek Pak Is, nggak bisa karena dia sebagai tamu. Coba kita login sebagai Asep. Asep baik. Asep sebagai member. Kita coba. Ctrl C. Nah, ini bisa. Nah, Movies rental successful. Ini yang rentals ID 3. Rentalsnya rentals ID-nya 3. Movies yang di rentalsnya Movies 5, yaitu 5 Petaka Sewudino dan Petaka Gunung Gede. Terus, nah di rentals nih ada pencatatannya hari 2025 bulan 6 tanggal 20. Terus user 5 yang merental. Kenapa user 5? Tadi Asep. Asep user, coba kita cek Asep user berapa. Asep user 5. Nah, yang merental Asep sebagai user 5. Lanjutnya kita get me rentals. Kita cek. Oh, tidak memiliki token. Coba kita cek kalau get admin. Harus memiliki token admin kalau get me rentals. Ini menggunakan token admin. Kalau kita mau melihat get me rentals. Ini hanya admin yang bisa. Karena ya admin yang bisa melihat. Get me rentals. Oh, maaf. Kalau get, nah yang get rental tadi belum ya. Get rental ini nggak ada mi-nya. Get rental nih admin, hanya admin yang bisa ngeliat nih. Tadi ID 3 yang 3 kan, movies ID-nya 5. 2005 bulan 6 tanggal 20. Nah, user 5 Asep tadi yang rental ini hanya admin. Ini misal admin aja yang melihat siapa aja yang sudah merental. Nah, kalau kita tambahkan get me rentals ini kita harus sebagai member. Kita login sebagai Asep. Asep baik. Asep sebagai member kan. Kita coba. Ctrl C. Ctrl A. Ctrl V. Nah, Asep ngecek. Nah, yang sudah dirental nih ada nih. ID 3 punya dia tadi, punya Asep tadi. Nah, baik, itu penjelasan dari saya tentang API ini, REST API. Nah, kesimpulannya tuh REST API ini memanajemen data dari transaksi. Nah, auto
Itu authentication JWT, authentication token tadi. Nah, role base, lalu menginput data dan error handlingnya, lalu mengimplementasi standar REST API. Nah, jadi kesimpulannya itu kesimpulannya. Sekian praktek hands on dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.